Ya, kita lagi bikin tolok ukur apakah Rusia, sikapnya Rusia ini sudah sesuai dengan Pancasila yang kita pikirkan enggak? Ataukah Ukraina? Nah, kalau menurut saya Ukraina ini udah offside ya. Justru Rusia ini menurut saya, nggak tahu menurut Pak kita kan. Kalau menurut saya Ukraina ini malah udah offset nih. Udah gitu jejeritan kemana-mana. Nah, jadi kalau ada Anda yang bilang, wah ini si siapa Zelensky ini sangat nasionalis. Wah menurut saya enggak. Dia itu playing victim. Anda nggak tahu bedanya nasionalis dengan playing victim ya. Jadi Zelensky ini menggunakan cara-cara Palestina ya. Cara-cara keji menurut saya. Shalom semua yang ada di Papua Barat. Minggu depan, mulai dari hari Selasa, ya kita ada diskusi kolonialisasi NKRI terhadap Papua. Ini permintaannya Bung Markus Haluk ya, bukan permintaan saya ya. Bung Markus Haluk akan usahakan Bu Vero gabung sama kita minggu depan. Hari Rabu kita masih membahas tentang Papua juga ya. Sebentar ya, urutannya saya lupa ya. Nanti hari Jumat dengan Pak Ponto ya. Solusi dari Pak Laksamana Ponto. Hari Kamis saya mohon dengan ini lagi dengan harap dengan hormat Pak Jenderal Tobing bisa lagi ya cerita tentang Papua dari perspektif Pancasila ya. Nah, jadi suka-suka guru kita dong ya. Muhammad nggak boleh protes ya. Ini pokoknya perspektif Papua dari versi Pancasila ya. Nah, karena kan ini tentang Pancasila kan. Apakah Indonesia ini sudah sesuai dengan Pancasila dengan menganeksasi Papua atau bagaimana nih harusnya nih? Atau dengan kelanjutan dengan ada pasukan setan segala macam dikirim, apakah sudah sesuai Pancasila atau belum? Minggu depan kita akan bahas seminggu full kita tentang Papua, bisa deh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kita cerita tentang Papua. Hari Senin kita cerita tentang konsultasi hukum dengan Pak Reinhard seperti biasa. Anda yang ada butuh bantuan hukum, Anda bisa menghubungi Galarua ya di websitenya galarua.org. Nah, sebentar saya kasih dulu galarua.org. Anda bisa connect ke websitenya ya. Wait sebentar, galarua.org. Anda yang ingin mensupport buku untuk buku Pancasila sesi kedua jilid kedua ya. Jilid kedua buku Pancasila tahun ini 2022 dia akan launching lagi buku Pancasila jilid kedua. Anda tetap bisa transfer ke rekening Pak Junias Tobing langsung ya. Nah, nanti Pak Junias hanya update jumlah totalnya. Karena kan kita transfer beliau langsung, jadi urusannya beliau ya. Kita nggak usah buka-bukaan segala macam, itu urusannya beliau. Karena kita langsung ke orangnya nih, ya kan. Kita kan nggak jadi calo. Nah, nanti Pak Tobing akan bikin buku Pancasila jilid kedua ya. Terus kemudian ini kita pengumuman dulu ya sebelum kita laporan diakonia ya sama masuk ke materi kita. Kemudian kita ada juga Galarua tadi ya. Galarua saya naikkan dulu, mana tadi? Galarua.org. Nah ini ya, nomor handphone Galarua 089-6-nya 5 kali 2100 atau galarua.org untuk konsultasi hukum, bantuan hukum semua Anda bisa menghubungi Galarua ya 089-6-nya 5 kali 2100 atau Anda bisa hubungi website galarua.org. Kemudian untuk aktivitas kita, tenda, laporan tenda dulu ya. Tenda kita akan segera terrealisasi. Ini Pak Putih sedang hunting kerjasama dengan logistik di TNI, dengan Pak Ponto, dengan Pak Tobing untuk cari tenda. Kita mau beli 5 dulu. Dan kita cari lahan ya. Kita sedang cari lahan di daerah Daan Mogot atau di daerah Jakarta Pasar Minggu atau di kemarin ada yang di Pertamina ya saya lupa tuh tempatnya. Tanah Merah. Iya, saya lupa tuh tempatnya Ibu Lianti tadi ngomong ya. Jadi kita akan eksekusi segera ya untuk tenda para malaikat ini ya. Untuk tenda menjamu para malaikat ini kita akan segera eksekusi, luar biasa ya. Dan ada pengumuman lagi, kita sudah beli
ya wagonnya ya, biaya sementara total sekitar 6.000, nanti kita belum tahu, nanti ada tambahan lagi ya. Jadi kita ada saldo kemarin, saldonya langsung untuk beli alat yang buat recording dan buat kita pelayanan semua ya. Beberapa kekurangan sound kita, jadi kita nanti akan sebulan sekali kita sebulan 2 kali kita pelayanan di jalan. Yang satu kita bikin KKR atau Praise and Worship ya di Den Haag. Yang satu kita nanti cari tempat ya. Nanti kita semua live ya, selalu live nanti. Nah, jadi kita mulai pelayanan dan nanti liburan summer ada kira-kira 10 hari kita tur keliling Eropa. Ya, harus bareng sama anak saya, sebab kalau enggak nanti anak saya kan full tim semua ikut ya. Oke, Marturia, Diakonia, dan kita juga melakukan pelayanan sosial politik. Kita tidak terjun dalam politik praktis, bukannya nggak boleh, tetapi kita tidak, karena saya seorang hamba Tuhan, saya harus netral ya. Tetapi untuk teman-teman di Kaleruah boleh dong, boleh politik praktis. Ya, cuman kita melakukan kritik politik, kita melakukan kritik sosial, kita melakukan juga. Itulah pelayanan kita, ya. Komunitas kita, yakin kita sekarang sudah ada 300 lebih, ya. Dan kita akan melakukan pembaharuan, rencananya ini sedang diurus oleh Bapak Ketua dan Ibu Ketua, juga para koordinator lagi urus semuanya, jangan khawatir. Oke, kita terima laporan dulu sebelum masuk ke tema kita, Rusia dan Ukraina dalam perspektif Pancasila. Kalau dalam perspektif Pancasila ini, apakah Rusia sesuai dengan Pancasila kita? Ini kita lagi bikin tolak ukur, suka-suka kita ya. Kita lagi bikin tolak ukur, apakah sikapnya Rusia ini sudah sesuai dengan Pancasila yang kita pikirkan enggak? Ataukah Ukraina? Nah, kalau menurut saya Ukraina ini udah offside ya. Justru Rusia ini menurut saya, nggak tahu menurut Pak kita kan. Kalau menurut saya Ukraina ini malah udah offset nih. Udah gitu jejeritan kemana-mana. Nah, jadi kalau ada Anda yang bilang, wah ini si Zelensky ini sangat nasionalis. Wah menurut saya enggak. Dia itu playing victim. Anda nggak tahu bedanya nasionalis dengan playing victim ya. Jadi Zelensky ini menggunakan cara-cara Palestina ya. Cara-cara keji menurut saya. Menurut aku nanti kita serah lagi. Oke, kita dengarkan laporan dari lapangan dulu. Mungkin ada Pak Pendeta Jimisun. Ya, terima kasih Pak Paul kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pin dulu, saya cari dulu di mana. Pendeta Jimisun. Oke, lanjut dulu deh ya. Kalau begitu kita akan. Oke, Pak Paul lanjut. Saya juga lanjut perjalanan ya. Pak. Nanti ini ya, nanti Pak Putih atau Pak Santi Amr yang berdoa buat Surabaya 2 ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Jimisun, luar biasa ini kerjanya makin rapi ya. Ini kita sudah evaluasi, sabar ya, diaken yang lagi dikurangi jatahnya, sabar karena memang lagi evaluasi semuanya supaya kita kalau kasih itu nanti mantep ya. Kita akan buka lagi kerannya karena kita memang harus minimum 2.000 ya. Oke, kita lanjut ya. Hari ini tema kita tentang Rusia dan Ukraina masih ya. Dan dalam perspektif Pancasila. Tetapi nanti hari Jumat kita bicara lagi ya, Rusia dengan Ukraina dalam perspektif seorang wartawan internasional ya, Ibu Monique Reikers besok ya. Besok itu Ibu Monique Reikers. Wah, dia komplain sama ini ya, tentang Ibu Koni. Kok bisa orang sepandai secerdas Ibu Koni masih bilang Rusia itu melakukan apa yang menjadi hak konstitusi dan ininya dia kan. Kok aneh loh. Ngomong makanya kemarin diundang 2 kali nggak datang, sekarang komplain, bicara besok. Wah, besok Ibu Monique Reikers akan bicara dalam perspektifnya beliau ya. Ini kan orang-orang luar biasa kita ya. Ini Ibu Koni sama Ibu Monique Reikers ini ternyata wanita-wanita dengan otak yang cemerlang ya. Besok saya udah dengar sedikit ya wawasannya Ibu Monique Reikers. Ya cukup bagus, cukup beralasan walaupun saya nggak setuju. Tapi ya cukup bagus, Anda harus dengar besok ya dari perspektifnya Ibu Monique Reikers. Nah, hari ini kita akan dengarkan pengajaran dari guru kita ya, N62. Wah, luar biasa. Paul, maaf ya. Paul, potong sebentar, belum di mute. Oh iya, lupa ya, di mute dulu ya. Thank you Pak Wang. Ya. Terus ada hadir teman kita Pak Amin Wijaya. Selamat ketemu lagi Pak Amin.
Oh, ini Amin Wijaya apa jadi-jadian ini? Ya, ini Amin Wijaya, karena dari kemarin itu Hendro Firleso, siapa semua masuk jadi-jadian semua ini. Oke, kita akan lanjutkan langsung ke guru kita Pak Brigjen Purnawirawan Junias Tobing. Sebentar saya pin. Shalom Pak Jenderal, luar biasa. Wah, salam. Aduh, jadi macam mana nih? Ini nanti yang menjadi ininya presentatornya Pak Santiamer ya. Tadi sudah saya kirim ya filenya Pak Santiamer ya. Pak Santiamer belum jadi co-host ya? Bentar. Soalnya saya sambil pindahan rumah ini dari kemarin nggak kelar-kelar ini. Oke, ya Pak Santiamer sudah jadi co-host, sudah bisa. Bagaimana Pak Tobing hari ini? Langsung mulai saja ya, biar jangan basa-basi karena kita sudah kepotong setengah jam nih Pak Tobing. Langsung to the point tanpa tedeng aling-aling. Oke, lanjut. Di sharing ini aja Pak Paul, sharing screen-nya. Sudah Pak Santiamer sudah bisa sekarang. Udah ya. Udah bisa. Pak Santiamer. Yuk. Ya, udah bisa. Lanjut. Dulu. Pengalaman berapa itu? Sebentar dulu Pak. Oke. Ya itu halaman 1 judulnya ya. Ya. Ntar dulu Pak ya, ntar dulu. Udah ini tayangkan lah, udah betul itu. Udah? Udah tayangkan dulu lah. Cuman kita lompat-lompat nih, waktunya terbatas. Yalah. Belum, itu Pak Santiamer masih buka di ininya, di WhatsApp komputernya, belum buka filenya itu. Oh iya, itu bukannya. Gak apa-apa, Pak Jenderal, langsung.